Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, ulama yang sempat hadir, para tokoh, para orang tuaku sekalian, kakandaku sekalian, hadirin hadirat jamaah Maghrib dan Isya Masjid Islamic Center Pangkajene yang saya muliakan. Tidak terasa awal bulan lagi, dan begitulah waktu berputar, penuh kesibukan, tapi kita alhamdulillah padang kaki laksanakan perintah nepong Allah Ta'ala. Kita malam ini sambil menunggu Isya. Riwayat yang saya hafal, mudah-mudahan tidak salah, ada di kitabnya Imam Al-Hashimi, Mukhtarul Ahadis, Makadai Nabita, innaka fi salatin mantadhartumuha. Majepu idik nasa Nabita dihitung salat, walaupun tidak salat. Mantadhartumuha, selama yarukwatita angka kimat tajeng waktu sempajang. Jadi kita sudah salat maghrib, saya mau duduk pengajian, nunggu Isya, maka kita dihitung dapat pahala salat. Yang kedua, memang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa majelis taklim itu cinampekengi maghrib Isya dena siaga wettuna dan siaga pak disengena, tetapi yang besar adalah pahalanya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang baru yang ingin saya sampaikan malam ini, cuma engkesi di riwayat narampe Syekh Abu Lais Samarkandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Engkesi di sahabat, dia cerita bahwa yarwit tuyanaseng angka ka 10 tahun aku masih ge. Perasaan sudah saya sampaikan di masjid ini, kita ulangi saja. Kalau tidak salah yang cerita ini adalah Ibnu Abbas. 10 kana aku masih ge ke Nabita bersama sahabat senior, ada Ibnu Mas'ud, ada Syekh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Umar. Tiba-tiba engkau anak muda minal ansar, anak muda dari Madinah, orang Madinah, dia menyela sahabat dan langsung materui siruntuk ku Nabita. Dia bertanya dua pertanyaannya. Maka dari fakuntadana ayun nasi abdal. Suruna pong Allah Ta'ala, ni gatau kami nam malabbi ukolino. Aga nasan nabita ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. To kami nam makasingi ampena. Pertanyaan yang kedua, wa ayyuhum akyas, dari mereka orang mukmin ini, siapakah yang paling macah, cerdas, yang paling pintar? Kata Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra
wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang paling cerdas dari kaum muslimin itu adalah tau kamina maca yanaritu tau kamina maigai marengerak ku amatengenna dan memperbaiki persiapannya. Itulah orang yang cerdas. Ya, di samping karena memang jenjang pendidikan waktu itu tidak ada, tidak seperti zaman kita S1, S2, S3. Tidak ada waktu itu, tetapi Rasulullah SAW memang tidak mengaitkan dengan ilmu pengetahuan yang Rasulullah kaitkan, tau kamina maca yanaritu nareko. Tau kamina meigai marengerak kwa mengetengenan. Dia sering-sering mengingat matinya dan memperbaiki persiapannya. Inilah satu riwayat yang akan kita bahas di waktu yang pendek ini. Niga tahun salat kamina makasing yang paling mulia kamina melebih. Maka dari Nabi SAW ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Saya berada dan bicara di depan orang tuaku. Hati saya merasa bahwa orang tuaku lebih tahu ini dari saya. Dan lebih bagus sampai tak dari saya. Cuma saya menceramahkan dan membahasnya. Yang paling penting ini adalah sampai ke anak-anak tak. Sampai ke anak-anak tak di rumah. Anak cucu. Dari kecil memang mereka harus dibina akhlaknya. 3 hari yang lalu saya cepat keluar dari kelas di pesantren. Saya keluar sebelum waktunya. Itu cara saya menegur anak-anak. Nasabak magai, saya menerangkan ilmu warisan di depan kelas. Betapa semangatku saya. Sementara itu anak-anak banyak yang tania ya naita. Tapi mak kita kusaliweng. Melihat temannya main di halaman. Oke, saya dapat satu ini. Angkato, caranya duduk. Cara duduknya begitu. Dan banyak kita saksikan di kelas. Tegur memang nih, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini akan terbawa-bawa, letuk matu bergaul dengan masyarakat. Adang ketuk ma bicara yase. Macule HP toy. Ini sudah rusak akhlaknya. Karena mungkin pada saat di sekolah tidak ditegur. Saya kasih tahu, agak betuan na namaku batemu tudang. Ini cuma bahasa ekspresi maka datang dari saya. Sebenarnya itu narekoi pak bahasa lilai, maka dah saya tidak perhatian sama kamu. Sebenarnya itu. Maka anak-anak tak mau diajarkan. Kalau di pesantren ada pelanggaran, tidak aku biarkan. Langsung. Langsung, Bapak Ibu sekalian. Aga artina, melok lah yaga ya rupa disengengi matan rewe. Kalau anak-anak hancur di akhlak. Di dalam satu riwayat, maka dari Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq atau kama qala sallallahu. Sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga nanti di akhirat adalah bertakwa kepada Allah wa husnul khuluq dan akhlak yang baik. Jadi nanti orang paling banyak masuk surga takwa Allah, husnul khuluq di garis bawah Rasul. Maka sing yang pena lagi-lagi tidak dikatakan matan rewe pak disegenah. Megai waram parana. Tidak. Lagi-lagi disebut ini akhlak penggarisan bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang anak cucu kita tidak bisa kaya, jatona. Kalau memang anak cucu kita tidak bisa tinggi gelarnya, ajatona. Tetapi akhlak tidak boleh. Ini harus dan ini tantangan kita semua. Sekarang sekolah-sekolah
Perguruan-perguruan tinggi sudah menomorsatukan karakter. Tetapi ini karakter bahasa umum. Bahasa umum itu berlaku, kalau di kita itu namanya akhlak. Ada etika, ada akhlak, perangai. Apa bedanya kalau akhlak? Akhlak adalah perbuatan baik yang keluar dari tauhid. Bahasa saya belajar sama guru saya waktu saya belajar masa sanawiyah, maka dari guruku, akhlak adalah perbuatan baik yang dibarengi dengan selera agama. Jadi akhlak itu tidak di luar, dia sumbernya dari dalam. Dia menjalankan perintah Allah. Akhlak asana. Itu bedanya akhlak dengan istilah-istilah yang lain. Etika, perangai, karakter. Semua orang di dunia bisa bicara ini. Tetapi kalau akhlak, khusus milik Islam. Karena dia lahir dari tauhid. Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Aksaru ma yudkhilun nasa, yang paling banyak, mohon maaf ini, batuk. Memasukkan orang ke dalam surga, takwa dan husnul khuluq. Hadis berikutnya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina majappu tosallangi la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Hadis ini menurut Syekh Albani hadis sahih. Sesungguhnya orang mukmin itu akan bisa nadapi apalan atau rajin mas sempajang, rajin toy ma puasa, bihusni khulukihi, dengan baiknya ampena. Jadi kalau kita tidak kuat matahajud berlama-lama malam, tidak kuat juga berlapar haus siang, ada cara lain yang mampu mencapai pahalanya mereka ini. Apa itu? Kata Nabi ta, bihusni khulukihi. Maka singgam pena. Tabe Bapak Ibu sekalian. Ya sengi maka da ampe tahu bukan anak-anak, bukan anak kecil, bukan anak remaja nak kena. Umur-umur saya dan bahkan di umur saya, di atasnya saya, jatuh semua di akhlak. Nekimitai. Ma diskusi di stasiun televisi. Ditonton semua orang di dunia. Bahasanya apa? Bodoh, goblok. Bodoh kamu. Hancurlah akhlak. Karena tidak respect, tidak hormat kepada orang. Saya ingat sekali ketika kami bawa surat ke kantor gubernur yang menjadi sekretaris provinsi Sulawesi Selatan, sekretaris adalah Andi Mualim. Sementara bicara, ada di antara anggota rombongan kami, nah buka HP-nya, ditegur oleh Andi Mualim. Tunggu dulu. Saya kira kita punya etika. Kita sementara bicara. Kenapa buka HP? Ya, saya berterima kasih karena di situ kami diajar sebagai anak-anaknya. Ya, dia benar. Dia benar. Ya, kau kata mak bicara. Nabi ta kau mak jabat tangan. Nabi ta sallam menghadapkan badan dan mukanya. Ikut jabat tangan Rasulullah bicara dengan orang dengan muka dan badannya menghadap ke orang itu, dan kata sahabat ikut berjamaah kak Nabi sallam, saya berjabat tangan Nabi kami yang duluan melepas dan Rasulullah bukan dia yang melepas duluan. Ampe baga Rasulullah sallam. Saya kira katanya kita punya akhlak, punya aturan. Kita sedang bicara kenapa mau buka HP?
dan dia benar akhlak. Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada orang mungkin itu mitai. Magina ye bisa masuk surga seperti orang-orang yang masuk surga karena ikan nasampajan natama itu surga karena banyaknya puasanya. Mana kayak tanya to pa puasa sunat, tanya to pas sampaja sunat. Kenapa dia sama-sama masuk? Ada dalilnya. Innal mu'mina majapuna Nabi tato sallang la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sa'imil qa'im. Akan mencapai derajat pahalanya orang rajin puasa sunnah, derajat salatnya orang yang rajin salat sunat, bihusni khuluqihi, dengan bagusnya ampen. Tentu saya ketika membahas ini menguatkan saja karena yang ada di depan saya ini adalah orang-orang yang tinggi akhlaknya. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu sekalian. Tinggi basa-basi, bukan basa-basi ini. Tinggi akhlak tak. Dan ini bukan basa-basi, hanya menguatkan saja. Paterui ya. Di surah Ali Imran ayat 104. 104, mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummah. Kalau terjemahan Kementerian Agama, hendaklah sebahagian golongan dari kalian, dari umat, golongan, yad'una ilal khair, berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi nasuruh ingka sekelompok tahun untuk berdakwah. Alhamdulillah, Masjid Raya memfasilitasi para da'i untuk menyampaikan ke masyarakat, ke jamaah. Alhamdulillah, masyarakat juga menjalankan karena mau mendengar penceramanya. Tidak mungkin saya ceramah kalau saya sendiri di sini. Hanya 2 kamera ini. Ya. Jadi ini antara jamaah dengan saya sama-sama menjalankan ayat ini. Yad'una ilal khair. Mengajak ke kebaikan. Khair. Ini istilah. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan memerintahkan masyarakat untuk berbuat ma'ruf. Nah, ada 2 istilah yang harus diketahui oleh orang Islam dalam kitab sucinya Al-Quran. Apa itu? Al-khair dengan al-ma'ruf. Pak Quraisy Shihab, Bapak Ibu, ulama dari Sidrap ini. Agak khair. Khair adalah kebaikan umum yang ada dalam Al-Quran hadis. Agatosi ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan yang diterapkan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan khair. Jadi khair itu sama bagi semua orang, tapi ma'ruf bisa beda-beda. Di sini nanti ini akan jatuh akhlak ini kalau ini tidak dipaham. Saya ulangi Bapak Ibu. Okoni monroy. Biasa salah-salang. Dek gaga ampe na tahu karena belum paham ini. Nah, ini agama. Padahal dia jatuh di agamanya sendiri. Karena tidak tahu 2 istilah ini. Saya kalau di Enrekang disuruh membelikan pelatihan para da'i di Enrekang. Ini kusimpan, tidak boleh kulupa. Apa yang disampaikan Pak Quraisy. Bedakanlah khair dengan ma'ruf. Khair adalah deceng engkai kekurangnya si bawah hak dese. Tutup aurat, salat, puasa, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Ini kan ada dalam Al-Quran, hadis. Nah, agatosi ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan yang diamalkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan khair. Loki minta contohnya. Ini bisa sama, bisa beda-beda ini ma'ruf antara satu kampung dengan kampung yang lain. Menutup aurat.
Itu adalah khair. Semua kaum muslimin di dunia harus tutup aurat. Bagaimana caranya menutup? Itu ma'ruf. Di Indonesia pakai sarung. Bisa pakai celana. Di negara lain tidak kenal sarung. Bisa ada orang menutup auratnya tapi dia gagak ampena. Karena tidak tahu ma'rufnya kampung. Kita contohnya. Engkau toma petuada. Apa yang dipakai orang di Sidrap kalau ma petuada? Biasanya mak jasei. Biasanya malipak sakbe. Biasanya mas songko, ya kalau biasanya songko tobone, kalau tidak songko hitam. Songko begini, atau songko haji biasanya. Tapi biasanya itu pakaiannya. Malipak sakbe, botingi sebawa ma petuada. Datanglah kita ke sana. Secara agama, yang penting menutup aurat tidak berdosa. Tapi kita jatuh di akhlak kalau kita ikut rombongan teman petuada, kita pakai baju kos blong, baju lengan pendek, tidak berkerah, baju kaos, nah pamat training. Ikut di rombongan kemana? Teman petuada, kita pakai baju celana training, pakai baju kos, ikut ke rombongan orang petuada. Tertutup auratnya? Tertutup. Oke, Anda menjalankan khair. Tapi Anda jatuh di ma'ruf. Tersinggung orang kalau kamu pakaian begini pergi ke sana. Jatuh di akhlak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mau diajarkan sama anak-anak. Makanya kita kalau masuk satu kampung, harus tahu apa yang diterapkan di masyarakat. Ini bukan bahasa saya, bahasanya Pak Quraisy. Iya, Pak Palembang, Mak. Pak Quraisy yang bilang ini di bukunya Wawasan Al-Quran ada, di tafsirnya Al-Misbah ada, menerangkan ini. Maka orang itu harus tahu ma'ruf apa yang di kampung. Di kampung orang. Kalau ke Endrekang beda. Biasanya pakai celana panjang. Saya pergi ceramah baru-baru ini. Gebiar Muharram. TV Kak Lipa. Manlipa Kak, saya sampai ke sana manlipa Kak. Tapi saya sudah siapkan celana di kendaraan. Saya ingin melihat yang mana ma'ruf di Endrekang ini. Apakah saya pakai sarung atau saya pakai celana. Acaranya di tenda di lapangan. Jadi saya pakai sarung, sudah sholat, makutana Kak. Tabe Pak Kuah. Mana bagus saya, pakai sarung atau pakai celana? Malipak Kak itu sementara bertanya, Kak itu sementara malipak Kak. Nah bilang Pak Kuah, tapi Pak Ustaz, lebih bagus kita pakai celana karena ini di luar masjid. Seandainya dalam masjid cocok kita pakai sarung. Jadi di sana itu kalau kegiatan di luar masjid, acara formal di luar masjid, celana yang pas. Beda. Jadi masuk kampung kita harus jeli ini. Maka kalau kita melabrak-labrak budayanya orang ini terkadang. Tetapi ada syarat kata Pak Quraisy. Itu ma'ruf tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran hadis. Kalau bertentangan tidak bisa dituruti. Misalnya ma'rufnya orang Papua pakai koteka. Yang antosi kita pergi ke sana pakai juga koteka. Nah, bahaya. Karena bertentangan dengan khair. Bapak Ibu sekalian. Nah kalau dibawa ke yang lebih khusus, kadang jatuh akhlak, termasuk dari yang pendakwah sendiri, jatuh di ma'rufnya. Kenapa? Dia belum mengetahui, bahkan sudah mengetahui bahwa ini masjid, pakunu iya, kok masih ge? Pakunu kok subui. Dia datang ceramah, langsung membahas khilafiyah kunut, dan dia memilih kuatnya yang tidak kunut. Wah, ributlah jamaah. Akhirnya nanti itu ada masjid berdiri di dekat masjid. Dan sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini hanya karena kesalahan seorang dai yang mempengaruhi jamaah. Padahal biarkan mereka dengan
ajaran yang dia amalkan. Ketika Khalifah Al-Mansur menjadi Khalifah Rodiolo, no biigare Imam Malik. Imam Malik adalah ulama yang punya kitab namanya Muwatta. Apa Nabi bilang Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur, bagaimana Syekh, kalau ini kitab Muwatta tak kami perbanyak, kemudian kami kirim ke pelosok daerah, nanti saya tekan masyarakat, rakyat, supaya mengamalkan Muwatta semua. Jangan ada bahasa berbeda-beda. Imam Malik kan tidak kunut. Tidak kunut setelah ruku, dia sebelum ruku kunutnya. Agan asang Imam Malik. Mohon maaf Khalifah, coba na bahasa tak. Biarkan masyarakat dengan amalannya yang dia pakai. Karena sebelum saya datang, sebelum lahirnya ini kitab Muwatta, mereka sudah punya kebiasaan. Pesan ya dengan amalannya sendiri. Yang kunut, yang tidak kunut. Biarkan. Inilah konsep agamata. Jadi orang biasa tidak jatuh di khair, tapi jatuh di ma'ruf. Dan ini perintah oleh kupung Allah Ta'ala. Perintah oleh kupung Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini yang mau disampaikan ke anak-anak. Jadi dilihat apa di kampungnya orang yang berjalan. Apa yang berjalan? Yang lalu ini kan kita Idul Adha. Ramai pertanyaan masuk Pak Ustadz. Bisakah makaroba untuk orang mati? Ya kan? Saya jawab merujuk ke fikihnya Bukhari Zuhaili. Saya bilang begini, itu khilafiyah. Menurut Imam Syafi'i, jangan makaroba untuk orang mati. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, makruh. Boleh, tapi lebih baik jangan. Apa menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal? Boleh, karena itu dikiaskan ke sedekah. Jadi Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hambal mengatakan boleh berkurban makaroba untuk tomat. Imam Syafi'i melarang. Imam Malik mengatakan boleh, tapi makruh. Nah sekarang, bagaimana kita ini masuk ke satu kampung? Ma'ruf yang dipakai. Terapkan ma'ruf karena ini perintah Allah Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jangan lupa ma'rufnya. Apa ma'rufnya? Iya ko masyarakat banak na pangkajenne iye. Rata-rata orang makaroba untuk orang mati, jangan kita masuk kemudian kita menyalahkan mereka. Sebaliknya tosi, kalau kita termasuk orang yang mengatakan boleh makaroba untuk orang mati, masuk satu kampung yang mereka tidak terapkan, jangan juga kita paksakan. Inilah konsep ma'ruf yang dimaksud oleh Al-Quran. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, wedi jaji itu khair tidak dilanggar, tetapi ma'ruf kita langgar dan kita jatuh di akhlak. Jatuh di akhlak. Oleh karena itu agama kita ini sudah sangat lengkap sebenarnya, karena Rasulullah SAW menyampaikan hal itu. Masih ada sekitar 5 menit waktu. Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan pemuda yang pertama, niga tahu kami nama makasing okolino. Niga tahu selek kami nama malakbi, kami nama makasing. Maka dari Nabi tak orang yang paling bagus akhlaknya. Ini mau disampaikan ke anak-anak. Mau disampaikan ke anak-anak. Tagur memang mi. Lele bulu tan lele abiasang. Abiasang topa tupa lele abiasang. Jadi jangan dibiarkan. Kalau di pesantren itu ada pelanggaran, saya langsung cut foto. Tidak bisa. Dibiarkanlah nanti. Kalau ini dibiarkan ini, akan terbiasa, dan akan menjadi kebiasaan lele bulu tan lele abiasang. Aku pulangnya anak-anaknya. Bila enak. Kami waktu sekolah, jangankan guru tak ada di depan tak. Napai motorokna, bunyi motorokna, tidak ada kami berkeliaran. Sekarang anak-anak, luar biasa. Kita sudah berdiri di depannya teriak-teriak habis suara.
ada yang melihat keluar, ada yang duduk. Sekedar zaman ini, kenapa jadi begini? Ceritanya ko mangkoso, Pak. Kalau ke belakang lagi, iro ambo na Andre Guruta Pariwara jadi, Andre Guruta Amri Said, ceritanya orang-orang yang sekolah di Mangkoso, karena saya juga di sana sekolah judo. Ia gerek songko na Andre Guruta Amri Said, narekolai taro ya ko jendelai. Tidak ada mitu santri berkeliaran. Aga na ita, songko na Andre Guruta Amri Said. Napa songko na ita? Coba kalau songkok kuku simpan di kantor, nali anak-anak. Sejangankan songkok. Iya lagi na ita. Tidak ada bekas. Itu semua yang bikin mak barakat Toryolo, Pak disengena. Yang terakhir. Siapa paling pintar? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi besok lusa Bapak Ibu, narekoyoro amate yang selalu hadir di hati kita. Jangan bilang tanda-tanda apa ini dek, Pak Bere poleri puang, Pak Bere ya tuh, Pak Bere. Allah merahmati kita itu Allah yang datangkan, dia tidak datang sendiri, dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau datang, kita yang harus datangkan. Bagaimana caranya? Jenguk orang sakit lah, ziarah kubur lah. Sudah juga saya sampaikan di mimbar ini. Waktu saya masih umur aliyah, sanawiyah, masih di Jawa, Kak. Engkau penceramah mengatakan, kita ini jangan selalu ceramah mati kepada masyarakat. Karena masyarakatnya menjadi masyarakat yang mati. Kan bertentangan dengan hadis ini. Nabi Tamakada sering-seringlah mengingat kematian. Ini penceramah mengatakan, aja tuh nilai bahas ya Romaten. Nanti ini masyarakat menjadi masyarakat mati. Umat yang mati. Tidak ada kemajuan. Salah ya. Salah. Tidak lengkap pembahasannya. Seharusnya kita ikut hadis. Bagaimana kalau dikasih pamegai marengerak kematiannya? Kalau kita banyak mengingat kematian, satu yang harus dipikirkan. Aga upasadia. Siapa yang saya siapkan ini untuk kematianku? Apa kira-kira? Jangankan mau pergi ke alam barzah, alam yang tidak akan bisa kembali ke sini. Sedangkan ke Makassar saja nyata-nyata mau ke sini, harus berisi ini dompet. Ya kan Bapak Ibu? Bekal harus jelas. Iparesa jolok dompet, gena mau gak ya? Nah ini Makassar dan kita akan kembali ke alam barzah. Kita sekali ke sana, tidak ada kata kembali. Masa kita tidak pikirkan bekal? Jadi memang salah kalau agak senang memikirkan mati, kemudian kita loyo tidak bekerja. Justru orang kalau nareko yerang yang matangi, kita harus rajin bekerja. Ya Pak Galunge, tambah rajin ki Pak Galung. Ya Pak Balu, tambah rajin ki ke sana. Untuk apa? Agawa di matu usalai nareko mati kak napake tawi kuda cengi sebagai suatu peninggalan. Kan begitu. Maka kita tambah rajin bekerja. Mengingat mati, jangan dibawa ke negatif. Loyo tidak bisa bekerja. Kenapa tidak bekerja? Ngeraja mati. Salah caranya mengingat. Kalau kita mengingat kematian, yang harus muncul adalah apa persiapanku dan agawa di lausalai monri nareko mati kak napake tawi kuda cengi. Ini masjid megah Islamic Center ini. Ini banyak asetnya orang yang sudah wafat. Pasti. Begitu kan, panitia? Waktu kita habis. Pasti asetnya orang yang sudah meninggal banyak di sini. Beruntunglah mereka. Tungke engkaki masam pajam pengajian. Urtuli mengalir pahalanya ke mereka. Inilah yang harus kita pikirkan kalau kita ingat mati. Maka kata Rasulullah, ia tu toko minangaca adalah tomaegai marengerak ko amai tengena dan memperbaiki persiapannya. Gampang ceramah Pak. Gampang ceramah. Ya, prakteknya sama-sama kita saling mendoakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Siapa orang paling mulia? Yang paling bagus akhlak. Siapa paling cerdas? Orang yang banyak mengingat kematian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.